Satu poin utama yang saya terapkan dalam bekerja untuk mencapai target adalah usaha. Selalu bekerja atas dasar kehormatan diri dan tim, kemudian disertai dengan integritas. Adaptive to change, karena dalam menjalankan bisnis, kita harus selalu beradaptasi, menyesuaikan dengan faktor internal maupun eksternal perusahaan. Yaitu BA+, di mana B-nya itu sendiri adalah belief. Jadi belief itu sangat berguna bagi kita sebagai karyawan untuk naikkan atau membuat persepsi ke arah yang lebih positif. Yang namanya grit. Kalau kita coba jabarkan masing-masing, itu G-nya itu adalah grow mindset, R-nya itu adalah respect, E-nya itu adalah excellent, A-nya itu adalah agile, lalu T-nya itu adalah trustworthy. Fokus pada target serta bekerja dengan integritas tinggi untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah agile atau lincah. Kita pasti mengalami adanya naik turun dalam motivasi. Nah, inilah sifat-sifat agile yang harus ada di dunia bisnis konsultan, terutama di AMC ini, agar kita tetap menjaga motivasi dan semangat kita dalam mencapai target penjualan itu. Customer Satisfaction Survey. Kita harus membantu customer dalam menjawab setiap permasalahan yang dialaminya dengan mendeliver value-value yang dimiliki oleh Yuti. Kita harus punya attitude yang baik. Memberikan solusi-solusi terbaik dalam perbaikan maupun perawatan produk support kita yang jauh lebih baik dibandingkan kompetitor lain. Di situ perlu DC terlalu harus update terhadap kondisi pasar, kemudian kondisi pesaingnya dan lain-lain, sehingga dia mampu mengimprove dan mampu menginovasi cara-cara yang lama agar tetap mengungguli dari pesaing-pesaingnya. Jangan pernah berpuas diri. You already good, but you need to be great. Kita harus selalu senantiasa berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh customer kita. Tantangan terbesar untuk jadi mekanik adalah harus meninggalkan keluarga berhari-hari. Nikmatnya berusaha. Kalau kita pikirkan duka itu nggak selalu akan jadi duka ya. Harusnya duka bisa kita upgrade, kita perbaiki menjadi sesuatu yang lebih baik. BC harus gesit, harus lincah, improve, terus mau belajar, percaya diri, dan siap melayani customer. Terkait tantangan, kami pernah mengalami kondisi di mana kepercayaan customer jauh berkurang pada kami. Dan apa yang kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kami mencari pain dari customer tersebut. Kemudian kami melakukan improvement untuk menghilangkan pain dari customer. Kemudian kami menambahkan added value dari customer tersebut. Kita harus mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi. Persiapan yang matang. Insan AMC ini harus bisa mempunyai jiwa yang agile. Keep positive thinking. Kita harus percaya bahwa kesulitan adalah jalan menuju kemudahan. Membuat tim saya solid. Kita harus mampu membaca situasi dan kondisi. Kita harus terus berimprove, mau belajar, dan siap melayani customer. Dengan adanya epidemi ini, mungkin komunikasi adalah salah satu senjata atau faktor penting kita. Kita bisa tetap sinergi untuk mencapai target. Dengan tidak mengurangi aktiviti kita, baik dalam melakukan promosi, ataupun melakukan support ke customer. Jadi dalam kondisi yang challenging seperti saat ini, kita harus selalu optimis, terus berinovasi, dan mencari jalan lain supaya kapal kita tetap dapat survive di tengah badai ini. Benar-benar inovasi cara-cara kita yang lama ke cara-cara yang baru. Do your best every moment. Mie ayam, Nasi padang dong. Sate. Pizza. Bakso. Nasi goreng sambal hijau, apalagi ditambahin kering. Bakmi. Kalau ada fatality insiden, kalau recurring creative plan itu minus, kalau project business-nya itu ada yang gagal. Pengurangan karyawan, kecelakaan kerja, atau musibah kebakaran. masalah utang perusahaan, golongan karyawan, business development.
kesejahteraan karyawan saya. Dan yang ketiga adalah target yang belum tercapai sampai sekarang. Utang yang nunggak, produk yang nggak laku, ada komplain keras dari customer. Kondisi perusahaan yang tidak stabil secara cash flow, karyawan yang saya miliki tidak sejahtera. Ketika indeks turun, ketika produksi tidak tercapai, ketika quality tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Buat startup di bidang pariwisata, biar sekalian jalan-jalan. Saya ingin berbagi kepada sesama, simpan uangnya untuk bekal hidup, jalan-jalan, beli rumah ya, dan sebagainya. Sumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Mungkin saya akan buka perusahaan dan investasi saham UMPR kali ya. Bayar zakat, bayar hutang, yang roh. 100 miliar, kalau saya dapat 100 miliar, saya tabung buat investasi. Kedua, tabungan buat anak-anak, pendidikan anak-anak yang penting, itu nomor 1. Naik haji, terus bangun rumah, kerajaan bisnis, terus buat peternakan di daerah, buat masa pensiun.